Boleh? Inilah dia penampilan dari Kakak Yewen. Baik, izin Pak Sekda Provinsi, Pak Sekda Kabupaten, teman-teman dari Kementerian KLHK, izin juga teman-teman dari PT Freeport Indonesia. Tolong kontrol waktu saya cuma dikasih waktu 5 menit ya teman-teman, mohon dengar dengan baik. Orang benar bicaranya. Mungkin yang pertama kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya John Franciscus Gabriel Yewen. Nama kudus ya. Kelakuan kudis ya. Ya, saya orang Papua, orang Timur pada dasarnya nama itu biasa sumbangan ya. Tete kasih, nenek kasih. Kayak kita anak sumbangan begitu ya kan. Dan rata-rata orang dengan kecepatan ujian nasional paling susah itu orang Indonesia Timur. Karena kita pun nama terlalu panjang. Teman-teman, kalau ujian nasional pakai LJK, itu ada lonceng pertama itu isi biodata. Saya itu pas ujian sampai lonceng kedua sudah pindah soal, saya masih di nama saja itu. Karena habis nama kita pindah ke nama tengah, setelah itu nama titipan, baru marga. Waktu habis untuk nama. Anak-anak yang nama pendek kumpul jawaban, kita kumpul nama. Dong dapat ijazah, kita dapat papan nama saja. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kan nama orang titip, macam saya, John tuh dari Tete, Franciscus dari nenek, Gabriel juga dari nenek. Dan saya baru tahu kalau ternyata nenek punya mantan nama Gabriel. 50. Memang ya, anak TikTok semua kamu nih ya. 2. Kita pancing aja Bapak dong, improve bagus memang anak-anak ini. Papua Tengah senggol dong. Lanjut ya. Jadi pernah one day, satu hari itu saya pernah main ke rumah Tete dan nenek kan. Demi Tuhan tuh Pak itu dia usir saya. Saya begitu aja, kau keluar, cucu kurang ajar. Kenapa? Kau punya nama itu. Nama kenapa? Namamu itu bikin nenek susah move on. Jadi Bapak Ibu, saya kasih tahu teman-teman yang ada sini, besok kalian punya anak, jangan kasih nama masa lalu. Karena akan berat di masa depan. Kita lanjut teman-teman. Nah, saya senang karena bisa ini pertama kali freestyle I'm perform in Nabire. Thank you so much. Thank you Freeport. Thank you Pemda, Pemprov. I love you, I love you. I love you guys. I love you. Saya senang berada di pantai Nabire. Dulu pantai ini pantai, kalau saya mau bilang pantai ini sebenarnya pantai laki-laki. Karena namanya pantai maaf. Karena laki-laki kalau salah pasti minta maaf. Tidak salah juga maaf. Saya salah Tuhan. Iya. Nah, saya mau bilang, daerah lain dengan Nabire, saya kasih tahu tempat-tempat lain, saya mau bilang ojek-ojek di tempat lain itu lemah. Karena yang dia say atau dia antisipasi hanya kendaraan bermotor atau mobil. Di Nabire tidak bisa, ojek harus say wings Pak. Ojek lewat wings turun tuh harus, makanya besok ada lampu merah tolong ya. Saya takut ojeknya tinggi, penumpangnya tinggi Pak. Begitu lewat wings, landing wings, jemput penumpang dan ojek langsung tiba di runway. Motor tinggal sendiri. Tolong buka jalan. Kayaknya orang melahirkan ini. Akhirnya, kau lahir di hari lingkungan hidup, ya. Kayaknya kau penama lingkungan sudah. Nah, saya punya keluarga, mungkin ada nonton juga, saya punya keluarga banyak di Sriwini, banyak yang paling, saya selalu biasa kalau ke Nabire tuh, kemarin tuh sempat tinggal di Kalibobo. Gimana? Ya Kalibobo. Saya tidak tahu mungkin penghasil bobo atau apa, tapi kalau menurut saya Kalibobo ini anak-anak yang susah tidur bawa ke situ pasti bobo itu. Ya. Makanya saya puji Tuhan. Ini acara kita bikin di Pantai Nabire. Bayangkan kalau kita bikin di Kalibobo pasti MC mengantuk, penyanyi mengantuk. Begitu masa. Bapak Bupati hormat. Anak-anak belum bangun Bapak. Pasti kayak begitu. Ada kali harapan ya di sini. Teman-teman tolong pastikan jangan sampai ada buaya. Takutnya orang tenggelam, mungkin masih ada harapan, tapi kan ada buaya akhirnya harapan hilang begitu. Tenggelam begitu ya. Apalagi yang ada? Ya itu laki-laki jangan mandi, Anda tidak punya ASI, tolong ya. Itu yang mandi harus perempuan, yang bisa menghasilkan ASI begitu. Sudah kan saya cek.
Saya bukan bupati supaya kami sebutkan bu daerah semua supaya mungkin besok bantuan apa. Masih aman? Oke, lanjut ya. Nah, saya cerita ini kejadian ya. Kemarin saya dari Jakarta perjalanan hampir 12 jam akhirnya sampai Nabire. Saya bawa istri juga, bawa ada teman satu asisten. Nah, itu kita dalam perjalanan ke bandara, itu ada tiba-tiba ada rasa buang air. Akhirnya tuh saya belok ke satu tempat namanya di Grogol Pertamina. Itu buang air di toilet, tapi saya perhatikan hampir toilet di Pertamina itu pasti pintunya rusak. Kalau tidak kancingannya berarti gemboknya rusak. Saya kasih tahu Bapak Ibu, orang kalau buang air itu pertama dia harus konsentrasi. Nah, kalau pintu rusak berarti konsentrasi bagi dua. Yang pertama buang air, yang kedua jaga pintu. Serius, jadi saya sudah konsentrasi buang air, tiba-tiba ada pace satu dia masuk. Dia dorong pintu pelan. Jadi macam saya buang air, beliau dorong pelan. Jadi posisi mata beliau tuh lihat saya jongkok, Pak. Jadi begitu saya apa? Kenapa? Saya bersyukur karena beliau dorongnya pelan. Kalian bayangkan kalau beliau juga buru-buru baru dorong kuat. Ada apa? Kenapa? Masalah itu. Dan menurut saya tidak semua hal di Indonesia Barat bisa kita adopsi ke Indonesia Timur. Ada beberapa hal. Kita lanjut. Ada beberapa hal. Teman-teman kalau nonton ada satu film yang menurut saya aneh, yaitu film GGS, Ganteng-Ganteng Serigala. Nah, film ini Indonesia Barat. Yang saya mau tanya, serigala di Indonesia mana? Tidak ada kan? Kalau domba mungkin ada di Garut. Nah, yang jadi masalah kenapa? Tangkap itu, tangkap. Tangkap itu orang Golkar itu, tangkap. Biasa, fans lansia. Oke, kita lanjut ya. Nah, sampai di mana? Coba ingat tuh, sampai di mana? Domba itu kan di Garut. Nah, saya takut ini GGS syuting sampai tiba Nabire. Di sini kan tidak ada serigala ya, cuma babi hutan ya kan. Nah, saya takut ganteng-ganteng serigala berubah jadi ganteng-ganteng babi hutan. Jadi ada babi dua suka perempuan, babi itu kita bunuh bakar batu, masalah selesai. Nah, teman-teman kalau nonton TikTok, ada satu orang Chinese yang menurut saya dia kalau masak tuh suka aneh. Dia kalau masak selalu pakai daging-daging besar, dan dia kalau buang daging itu dalam dia punya wajan atau kuali yang dia masak, dia selalu ngomong dengan bahasa Chinese yang sedikit random begitu menurut saya. Jadi kalau kalian kasih masuk daging macam padahal mungkin maksudnya itu macam tuangkan garam secukupnya, tambah baikling sedikit. Nah, tapi kadang-kadangnya macam dia bicara mas kawin itu macam iya kau pada bawa dan Martin. Martin punya mas kawin kamu belum bayar. Kayak begitu. Nah, menurut saya ada satu acara yang memang cukup aneh juga ketika kita adopsi ke Indonesia Timur, yaitu prank. Kalau teman-teman nonton prank, jadi ada prank, saya kasih tahu dia punya acara tuh kayak jadi prank tuh macam ada host pembawa acara, dia taruh duit 10 juta, terus dia taruh kamera kan di sekeliling tempat yang ada duit, terus dia sembunyi. Nanti kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu lihat begitu pegang itu duit, pegang itu uang langsung hostnya keluar, pembawa acara keluar, bapak kena prank. Terus beliaunya macam excited gitu, masa sih? Terus pembawa acara bilang, ayo bapak kami punya kamera itu. Aman, tidak apa-apa kalau di sana. Saya itu bilang, misalnya kalau dia bikin di daerah pegunungan, baru bapak nih macam baru pulang kebun, panas kena, pace bawa anjing 10 ekor, tangan sebelah panah, tombak lengkap. Bapak begitu pulang sampai tiba-tiba hostnya taruh duit terus dia sembunyikan. Kami punya kamera terus dia sembunyikan di hutan-hutan begitu. Beliau begitu datang, begitu pegang duit 10 juta langsung hostnya keluar. Bapak kena prank, pasti pace emosi. Prank apa? Kenapa? Ini kamera apa? Ya? Apa? Pembawa acara lari, tas kamera juga lari, kameramen lari, semua begitu lari. Bapak bilang, bapak cuma prank kamu saja. Bapak prank balik. Karena bapak sudah prank balik, maka saya ini juga cuma prank. Teman-teman, saya mau bilang bahwa ingat, satu pohon bisa menyelamatkanmu. Yang pertama ingat, pohon subur itu mata air mengalir, kalau pohon rusak itu air mata mengalir. Itu saya dari saya, Yewen. Thank you. Terima kasih banyak.